Karena gini, kata buku itu kalau negara nggak bisa ngasih buku, kita yang ngasih gitu. Bentar dulu, emang ada negara yang nggak bisa ngasih buku ke penduduk sih, rakyatnya? Ya maksudnya dalam artian, ya hari ini yang ditawarkan terhadap kita bacaan-bacaan seperti apa dulu? Apakah bacaan-bacaan yang membawa kita kepada kesadaran atau kepada ketertundukan gitu? Berarti buku ini menariknya kayak dia mengangkat realita tapi dikemas secara fiksi, gitu nggak sih? Iya, kadang-kadang fiksi itu adalah yang paling realita gitu. Realita yang paling fiksi. Yang saya tahu fiksi adalah fiksi yang roda 2 itu. Sepeda. Apalagi kalau ada keranjangnya kan depan keren kan ya. Iya, sepeda. Dan rata-rata yang mampir ke lapak kami anak-anak yang pedagang asongan. Seneng ibunya. Katanya, "Mas, aku nggak susah-susah lagi nyari anak, pasti di sini gitu." Dan mereka ngumpul di situ, anak yang pedagang macam-macam, minuman, pentol sebagainya. Gabungnya di situ. Kalau kita baca buku kalau kita nontonnya kita sudah terbatas kan. Sama halnya kalau kita baca buku Dylan, kita berimajinasi banget. Tapi kalau udah nonton film Dylan, kita cuma taunya Iqbal aja. Karena kita taunya Iqbal kan yang jadi Dylan gitu. Nah, imajinasi itu terbatas. Karena itu yang selalu dikeluarkan kan. Kalau aku misalkan nih, aku mau maksa anak-anakku di sekolah untuk, "Nah, kamu gak boleh main HP." Gak mungkin. Sedangkan ini hidup mereka. Sama halnya dulu. Zaman kita kita sukanya main layang-layang. Kalau dipaksa mama kado sama main layang-layang, kita bakal memberontak kan. Betul. Nah, mereka kubiarkan untuk ini. Tapi bertemu lagi. Kita ada tamu lagi nih. Yap, pastinya dong. Dia single fighter nih. That's true. Biasa owner. Terakhir-terakhir ini kan kita rame kan. Biasanya nih hari ini dia single fighter. Mungkin langsung aja kenalan dulu langsung ke siapa? Mas siapa? Mas Gaga. Hai, Mas Gaga. Gaga ya. Kayak nama Kayak mantan pacar. Oh iya, Gaga. Mas Gaga lah. Kayak mantan pacarnya selebgram gitu, tau nggak? Siapa? Gaga. Siapa namanya? Gaga. Namanya Gaga. Oh, Karin ya itu ya? Iya. Mungkin. Tapi beda itu, Gaga itu beda. Oh, beda. Beda dari segala hal nih. Iya. Apa beda nama? Namanya sama. Namanya sama. Namanya sama. Iya. Orangnya beda. Aku taunya Oke. kalau Gaga tuh yang Lady Gaga. Oh, itu penyanyi ya. Beda lagi banyak kali. Ada lagi nggak yang mau namanya Gaga? Ada. Ladies Podcast ada. Hah? Jangan dulu. Gaga. Dari Gaga. Enggak, kenapa? Dari ke Ladies Podcast. Kenapa jadi podcast jadi? Padahal aku mau ngomong Ladies Gaga. Oke. Kita ke Kak Gaga nih. Kak Gaga. Oke. Dari mana dan ngapain nih? Ngapain? Kak Gaga dari mana nih? Iya. Dari komunitas Gemar Belajar. Makasih loh Bang sudah Belajar. mampir. Iya. Makasih bro. Gembel. Gemar. Wah, Gemar gemar belajar. belajar. Tapi ini gembel bukan sembarang gembel. Betul. Cakep. Pantun ya. Lanjut. Gembel nih, gemar belajar. Kita sebelum sebelum kita bahas lebih banyak gembel itu apa sih Kak sebenarnya? Gembel tuh ya komunitas di mana kami bergerak di bidang literasi, terutama di literasi. Apa itu literasi? Pendidikan alternatif. Mungkin literasi ya, kalau kami mau fokusnya ke literasi buku ya. Mendekatkan orang-orang dengan buku gitu. Jadi literasi itu buku gitu. Ya banyak boleh. Kalian mau literasi menulis ya. Mau literasi membaca sebagainya. Tapi kami lebih banyak ke buku. Cuman selain daripada buku sebenarnya karena kami sadar juga kalau hanya mengenalkan buku akan terlalu lambat untuk berjalannya, kami bergandengan aja dengan gerakan-gerakan yang lain gitu. Iya, buku lagi. Mewarnai. Oh, mewarnai ya juga. Oh, iya. Awal mulanya gimana nih Kak Gaga nih memang sebagai founder pertama kali apa gimana ceritanya? Ya memang kalau di awalnya ya, awalnya memang karena tadi terbawa oleh suasana lingkungan pertemanan. Asik. Oke. Yang rata-rata mereka suka baca buku kan. Syukurnya positif. Iya. Oke. Yang sebelumnya kita cuma banyak baca status mantan gitu Ais. kan ya. Asik, Akhirnya resep-resep buku. Iya, akhirnya kita Langsung masak.
akhirnya baca buku nih, karena tadi ada ketemu teman, ada apa ya, kalau bahasa anak muda sekarang tuh apa? Circle ya? Circle, clan, group. Iya. Dapat circle yang menyala, maksudnya menyala dalam artian disuruh baca buku, menyala banget gitu kan. Iya, jadi akhirnya terbawalah oleh suasana baca buku. Nah, dan karena aku juga seorang pendidik, guru. Aku melihat juga bagaimana kondisi anak-anak hari ini. Jauh sekali mereka dengan buku. Seperti mereka ini kan. Mereka enggak juga kayaknya. Siapa tahu mereka suka baca buku ya kan. Betul sih. Kalau ada tugas ya. Iya, akhirnya berangkat dari itu, aku cobalah untuk buka lapak baca. Tanggal 22 Februari 2023. Tapi anehnya kenapa harus gembel sih? Kok kesannya kayak gembel tuh kan? Iya. Which is di mana Asik. di mana gembel itu artinya kan nggak punya apa-apa, gelandangan lah ya nggak sih? Ya mungkin kita boleh saja mengatakan gelandangan, tapi aku ingin mengangkat hal yang positifnya gitu. Dalam artian ya gembel nggak selamanya orang-orang yang hidup dengan apa ya, hidup dengan keterbatasan dan sebagainya, tapi gembel juga kayak komunitas gembel. Bisa hidup di jalan, bergantung di jalan, kami bisa bergotong royong, menghimpun teman-teman gitu, biar jadi gembel semuanya. Gembel yang gemar belajar, gemar belajar gitu. Tapi punya impact positif nih untuk diri sendiri dan ke sekitarnya gitu. Wow, iya Gitu. tuh gembel bukan sembarang gembel yang Asli, cakep. Jangan menjebak lagi dong. Jangan menjebak. Berarti tahun 2023, berarti bisa dibilang baru dong, Kak? Mudah banget lah. Mudah banget ya. Oke, 22 Februari itu Kak Gaga sendirian kah waktu itu atau ada teman-teman yang lain support apa gimana? Aku melibatkan 2 orang, satu dari mahasiswa, satu dari siswaku. Buset. Karena aku sadar mahasiswa sekarang tuh ya, mohon maaf ya mahasiswa semua ya. Kalau dia marah boleh marah. Saya gitu. juga mahasiswa. Kalau marah kan boleh ya kan, tapi dengan argumentasi gitu, bukan dengan emosional yang Bukan membludak dengan kata-kata toksik. Iya, betul. Hari ini terlalu banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak dekat dengan buku. Kalaupun dekat dengan buku itu cuma disuruh menebus buku dosennya. Iya. Iya kan? Nah, begitupun di dunia pendidikan sekolah dasar ataupun menengah pertama ataupun atas gitu. Nah, kenapa aku mencoba untuk melibatkan 2 orang ini agar nanti mereka bisa menularkan buku-buku ini kepada teman-temannya, meskipun tidak dengan cara yang praktis gitu. Kan perlu proses yang panjang. Nggak ada gitu yang ya kalau mau proses yang praktis ya cuma Bandung Bondowoso ya yang itu yang lain semuanya proses gitu. Ya akhirnya aku libatkanlah 2 orang ini melapak. Apakah mereka berdua ini memang orang yang sudah jatuh cinta sama buku Enggak atau juga. kayak mungkin siswa Kak Gaga tadi kayak kamu nilaimu saya ancam gitu, enggak? Aku sampai dia bilang mau aja, aku udah seneng banget. Kamu mau nggak ikut aku ngelapak gitu di Yang Kamboja? benar. Mau dia. Tapi bukunya dapat dari mana? Nah, untungnya tadi aku kan memang sebagian memang ada punya buku kan. Aku kalau nggak salah bawanya itu 40 sampai 50 buku. Itu milik Kak Gaga pribadi? Milik pribadi sebenarnya. Milik pribadi itu dalam artian ya ada teman-teman juga yang nitip gitu. Ini buku benar-benar buku bacaan yang kayak buku bacaan. Buku Maksudnya arahnya kemana? buku bacaan yang kayak di perpus itu loh. Buku yang kayak di perpus loh. Iya, emang bukan ada buku bentuk lain. bukan buku yang kayak kelas 1 SD sampai SMA atau kisi-kisi ulangan. Ya itu kan buku. Iya sih. Itu kan buku. lebih banyak novel lah. Kalau kemarin juga Jadi jenisnya novel gitu. buku-buku filsafat. Oh, filsafat. Awal-awalnya ya. Tapi karena melihat nggak mungkin kan kita langsung menawarkan hal-hal yang seperti itu ke masyarakat kan. Nah, akhirnya kita gantilah dengan buku-buku yang umum. Dari buku anak-anak sampai buku yang dewasa-dewasa. Lengkap berarti. Lengkap. Berarti pengikutnya Pengikut. Pengabdi. Sembah sujud Bang Gaga. Sembah sujud. Membernya itu berarti dari kalangan kecil sampai yang tua ya? Iya. Jadi nggak ada sekat antara kita gitu. Mau kamu dosen, mau kamu guru, mau kamu mahasiswa ataupun pelajar ya, kalau udah di gembel ya kita nggak ada batas gitu. Maksudnya dalam artian nggak ada batas itu, nggak ada yang harus mati-matian dihormati gitu. Kita sama di hadapan Sama. Allah Subhanahu wa Wah, taala. menyala memang itu. Iya, betul. Kita memang sama, tapi kan kelamin beda nih. Enggak kan strata. Kita ngomong emosi juga nih lama-lama nih.
Nggak, anehnya tuh bukunya kan Gembel punya berarti banyak daftar pustaka buku yang banyak kan, mulai dari yang biasa sampai nggak biasa. Ya contoh kayak apa tadi namanya, filsafat itu nggak gampangan loh. Itu salah sedikit baca bisa stres loh orang. Iya. Apalagi kayak aku yang baca tuh, wah bisa mending guring lah ya. Wah, tiba-tiba dia bikin sekte randomisme ya. Soalnya itu buku tuh kan ada gambar kan itu. Kalau ada gambar komik ya, Wak. Ya kan ada. Iya. Kadang-kadang orang kalau ke lapak memang kadang-kadang nyari buku yang ada gambarnya. Iya. Oh. Kayaknya cocok untuk pemula-pemula kayak Iya. gitu ya, supaya menarik ya. Ah itu golongan saya tuh. Nah, kalau Kak Gaga sendiri nih, awal mulanya jatuh cinta sama dunia literasi itu gimana ceritanya? Awal jatuh cinta memang tadi karena ngumpul dengan awalnya kan memang karena dari background keluarga petani kan. Nggak ada banget nih masalah buku. Kita cuma masalah bercocok tanam dalam artian menanam padi ya. Iya betul. Macam gitu. Ada yang lain? Jagung. Jadi ya mungkin jagung. Jadi kita Palawija lah ya. Hasil bumi. kita tidak didekatkan dengan hal-hal buku, hal-hal literasi gitu. Jadi setelah ke Banjarmasin, kita berkuliah dan banyak berkumpul dengan teman-teman yang memang suka baca buku. Oke. Karena di obrolan mereka hanya tentang buku, kita yang nggak baca buku ini kan kayak Jadi nggak- kudet ya. Iya, nggak asik banget gitu ya kan. Main HP juga kan enak gitu. Akhirnya ditawarkanlah satu buku. Tadi buku dari Jajul Imam, Sepasang yang Melawan. Sebenarnya ada dua buku. Iya. Buku Sepasang yang Melawan sama buku Jalan Pulang. Itu Aku- bukunya tentang apa? Itu sebenarnya tentang realita kehidupan masyarakat kita sih. Mau Buset, itu berat. yang tuanya mau yang mudanya. Gokil, berat banget. Bahkan dia sampai menyinggung negara gitu. Saking buku itu, wah, kalau menurutku sih keren gitu. Untuk orang yang pemula. Dari buku itu akhirnya ya adalah Gembel gitu. Karena gini, kata buku itu kalau negara nggak bisa ngasih buku, kita yang ngasih gitu. Bentar dulu. Emang ada negara yang nggak bisa ngasih buku ke penduduk sih, rakyatnya? Ya maksudnya dalam artian ya hari ini yang ditawarkan terhadap kita bacaan-bacaan seperti apa dulu? Apakah bacaan-bacaan yang membawa kita kepada kesadaran atau kepada ketertundukan gitu? Ais. Iya juga. Kalau serius ini gimana? Artinya kan. Kalau sidang mana? Kalau sidang? Artinya kalau Anda malas membaca, Anda bakal jauh dari apa namanya itu? Apa? Tolong dilanjut. Kalau Anda malas membaca, Ilmu Anda jauh pengetahuan. dari ilmu pengetahuan. Yang PR apanya gue. Lanjut Kak Gaga. ya. Apa lanjutnya? Lanjut. Enggak. Tadi, Nah, ya, karena- isi karena- dalam buku iya. itu kata negara. Kata buku itu Dan itu buku itu ada dua tokoh. Ada namanya El dan Sekar. Nah, itu dua tokoh ini memang hidup di kalangan mahasiswa. Kalau rata-rata ya kalau dalam buku kalau si Sekar ini dia orang yang suka apa ya? Suka belajar dan dia mementingkan nilai. Si perempuan ini. Hasil dari setelah belajar. Iya. Sedangkan si El ini dia adalah orang yang tidak terlalu mementingkan nilai. Dia mementingkan proses. Dia mementingkan bahwa hari ini dia harus bermanfaat dulu gitu untuk orang sekitar. Dan dia dipertemukan. Gitu. Esensi hidup. dipertemukan. Jatuh cinta karena memang ada nuansa percintaannya. Oke. Tapi dalam perjalanan mereka menjalin hubungan itu dia banyak menyinggung bagaimana hari ini kehidupan kita bernegara, bagaimana hari ini kondisi negara, bagaimana hari ini hidup kehidupan masyarakat adat dan sebagainya. Itu dia singgung semua. Dan ending dari buku itu adalah dia mati di Papua. Siapa nih si L? Dua-duanya Waduh. ditembak polisi. Itu Dan- oknum loh ya, nggak semua polisi. enggak, ya, oknum. Dalam buku. Cerita buku fiksi. Di buku itu juga itu oknum gitu ya kan. Iya. Di buku ya oknum Itu fiksi. buku fiksi kan? Iya. Fiksi. Bener. Fiksi. Toh juga nggak tahu di mana kan? Tadi Iya. di negara mana kan nggak tahu. Iya. Kan punya dia sendiri. Lanjut. Nah, habis itu ya tadi kembali lagi kayak berita-berita yang dikabarkan juga berita-berita yang berbanding terbalik dengan kondisi Kontradiktif. Ya. Keren pokoknya bukunya. Jadi teman-teman sebenarnya yang mau memulai baca, coba deh baca buku itu gitu. Udah di spoiler kan? Udah di Iya. Tapi spoiler. kan masih banyak nih cerita-cerita yang bisa dieksplor gitu loh oleh teman-teman dalam buku itu. Itu sangat menarik. Karena kenapa aku bilang sangat menarik? Nggak akan ada Gembel kalau nggak ada buku itu. Karena kan kenapa Gembel hari ini ada? Karena salah satunya oleh berpengaruhnya buku itu. Oh. Meskipun tadi dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan yang Iya. suka baca buku.
Tapi juga karena buku itu tadi. Karena buku itu Pian tuh maulah gembel ini. Betul. Mau belajar ini. Benar. Berarti buku ini menariknya kayak dia mengangkat realita tapi dikemas secara fiksi, Yes. gitu nggak sih? Benar Iya, nggak? Kadang-kadang fiksi itu adalah yang paling realita gitu. Realita yang paling fiksi. Yang saya tahu Pernah nggak kamu fiksi mikir? adalah fiksi yang roda 2 itu. Oh iya, Sepeda, maksudnya. Apalagi sepeda. kalau ada keranjangnya kan depan kan keren kan ya. Iya, Heeh. Sepeda. Bener. Tapi maksudnya kayak dari seorang Kak Gaga nih yang bisa dibilang kan tidak awam lah sama buku gitu loh, tiba-tiba langsung bisa jatuh cinta dengan buku yang sekeras itu. Apakah memang Kak Gaga sebelumnya sudah melek nih tentang isu-isu, misalnya entah itu sebelumnya bukan dari buku gitu loh, apakah memang ada nih tertanam pikiran? Kayaknya dari aku bingung ya, selama aku bersekolah sampai aku kuliah, aku tuh selalu dibilang bahwa hari ini anak-anak sangat jauh dengan literasi gitu. Buset. Iya kan, pasti gitu kan, bilangnya kan, mau itu guru, mau itu dosen dan sebagainya lah. Tapi selama itu diucapkan, gak ada perubahan gitu. Maksudnya? Semua orang tetap jauh dengan literasi. Jadi aku kayak kada terkejut lagi ketika kenapa aku gerak di literasi, karena tadi pengaruh dari ucapan-ucapan, mau itu di media sosial, di ruang pendidikan, kita selalu dikatakan bahwa hari ini masyarakat Indonesia sangat jauh dengan buku misalkan, dengan literasi. Itu kan bukan hal yang baru kan yang Iya. kita dengar gitu. Iya. Sudah sejak dulu gitu. Tapi kenapa sampai sekarang masih seperti ini gitu. Nah, itulah yang membuat aku tergerak. Ya kenapa enggak aku mulai dari apa aja gitu. Iya. Kalau Kadi bisa dari orang lain kan. Jadi aku berhenti untuk berharap kepada harapan-harapan yang dibuat oleh orang lain gitu. Kenapa enggak dari aku sendiri aja gitu. Kayak sibuk-sibuk kampanye aja tapi aksinya nggak ada. Betul. Tapi tidak menyalahkan ya. Iya kan maksudnya kampanye itu kan dia ayo buku tapi dia sendiri nggak ngasih sarana, nggak ngasih Iya. prasarananya gitu. Dan sekarang teman-teman dan gerakan literasi itu bukan hanya masalah tentang lapak baca kok. Sebenarnya kalau teman-teman bisa memanfaatkan media sosial juga sangat berpengaruh. Kan banyak kan kayak review-review buku, Iya. ya bisa sebenarnya. Baca buku ini loh, ini buku Iya, ini keren loh gitu ya. Banyak nomornya, ternyata itu buku tanggal. Kalender. Iya, kalender. Tapi sekarang tuh kayaknya buku-buku yang paling kayak kalau di lingkungan gue ya, kayaknya buku-buku yang lumayan menarik itu buku-buku kayak upgrade diri, Iya, filosofi iya teras, bener. kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau Kak Gaga sendiri tuh kayak menanggapinya gimana? Oke, yang penting kamu baca buku aja deh dulu, apa harus yang berilmu banget nih apa gimana gitu? Berilmu banget ya, isinya ilmu semua. Kalau kita mengutip dari Najwa Shihab kan, kamu cari aja dulu buku yang cocok dengan kamu gitu. Kalau sampai sekarang kamu belum nemu bukunya, berarti kamu harus tetap mencari. Artinya kan untungnya aku kemarin ketika ditawarkan buku itu, aku langsung ketemu ini kayaknya nih jalan ninjaku di sini gitu. Di buku itu. Di buku itu gitu. Meskipun aku juga baca buku-buku yang lain. Berkat buku itu aku akhirnya eksplor buku yang lain lagi. Nah, maksudnya kalau teman-teman hari ini yang tidak menemukan bukunya, kayaknya nggak cocok nih buku misalkan buku filosofi teras, ya cari lagi buku yang cocok menurutmu. Jangan berhenti lah gitu. Jangan membatasi kayaknya. Jangan batas nggak asik gitu ya. Iya, atau kayak ini bukan minatku deh, kan ada kan yang kayak gitu kan. Terus kan kayak misalnya kadang terjebak sama kayak sistem pembelajaran. Oh, ada orang yang belajar by Sistem audio. pembelajaran, ya. Enggak kayak gitu kan. Ada yang belajar by audio Kayaknya bukan katanya. terjebak, Terus Anda ada yang salah jurusan itu. ada yang visual gitu. Terus kayak jadi ketika dia disuruh baca buku, nggak bisa Bu, bisa kayak ke gurunya, nggak bisa Pak, karena saya metode belajar saya adalah audio misalnya kayak gitu. Nah, Kak Gaga nih sebagai orang yang gemar membaca sama sebagai pengajar, gimana menanggapi tiba-tiba di kelas kayak gitu? Ya sebenarnya kalau di kelas ya, aku selalu bilang ke anak-anak, ya kalau memang kamu sukanya mendengar, ya gue juga gak jadi masalah. Karena jujur ya, aku kadang-kadang ada saatnya aku tuh malas baca buku. Oke. Malas baca buku dalam artian kayak banyak pekerjaan nih, malas nih baca buku. Buku yang udah aku beli, aku kasih ke kamu Mas. Oh, Aku suruh kamu baca. dipaksa nih berarti. Enggak, mau baca buku enggak gitu ya kan, ini menarik nih, kamu baca kan, meskipun kamu menyelesaikan 1 bulan. Lalu aku tanya kamu, apa sih cerita bukunya gitu. Aku lebih banyak mendengar kan. Setidaknya aku udah tahu nih garis besar buku ini. Akhirnya ada satu kepenasaranku terhadap buku itu. Udah deh bukunya kamu kembalikan gitu kan, udah selesai juga. Akhirnya pelan-pelan gitu. Tapi aku udah tahu nih kalau aku kayak gitu sih sebenarnya. Oh, berarti ada orang yang kita ngajar orang itu atau mendidik orang tuh dengan cara menceritakan gitu ya. Bisa juga. Di saat orang itu nggak bisa membaca, kita menceritakan. Iya, bisa. Supaya jadi tertarik terus
dia jadi walaupun nggak aktif banget, paling nggak membaca lah setelah itu. Misalkan tadi dia kan suka audio kan, misalkan dia suka nonton YouTube sebagainya, dia suka dengar, ya boleh, tapi jangan ditelan bulat-bulat. Iya. Kita kan juga harus perlu cari referensi. Sama halnya ketika hari ini kawan-kawan yang hidup di dunia pendidikan yang berkuliah dibantu oleh apa ya itu AI ya? Apa? AI itu kan boleh, tapi juga jangan Iya. dimakan telan-telan gitu. Ya, Harus pakai skripsi pakai AI gitu. ada loh yang Siapa pakai AI? Lah, ada mas. Temanku S2 bertengkar loh gara-gara itu. Sama AI? Enggak, sama dosen. Jadi AI itu dia memunculkan penelitian orang lain. Iya. Akhirnya ketika di-upload ke jurnal, yang temanku yang memang ini apa penelitian milik dia, akhirnya dia menggugat ke orang yang katanya kami kenapa mengambil judul ini karena dapat di AI gitu. Iya, kadang kayak gini loh alasan kadang kayak gini. Kenapa sih pakai? Ya toh juga skripsiku gak bakalan ngubah dunia juga kok, kayak gitu loh. Skripsi Tapi penelitianku bener kan gak bakalan itu? ngubah dunia juga kok. Skripsi nggak bakal ngubah dunia. Tapi kan itu masalah Tanggung jawabmu jawab. gitu loh, ketika kamu meneliti pengaruh si A terhadap si B ternyata tidak berpengaruh, Berarti gimana? batal dong itu. Berarti skripsi itu juga bisa, bukannya nggak bisa mengubah dunia, tapi dunia siapa dulu. Kalau buat dunia dia, ya itu pasti bisa mengubah kan ya lo. Hidupnya adalah dunia Enggak dia. mungkin dia mau Skripsi mengentengkan kada lulus. hasil dia Iya, tadi Di gitu skripsi kada loh. lulus. menurutku hal yang paling mohon maaf ya, bahasanya paling klimaks dari mahasiswa itu adalah dia mengerjakan skripsinya. Kalau aku tuh menurutku kalau misalkan nih ada hari ini kawan-kawan yang memang aku tidak menyalahkan juga, tapi menurutku sangat disayangkan ketika mengerjakan skripsinya orang lain gitu. Menurutku nggak apa ya, nggak klimaks aja sebagai seorang mahasiswa gitu. Padahal itu hal yang paling Nggak greget lah ya. iya nggak gitu. Kayak apa rasanya dikoreksi dosennya Iya. tulisannya cerget gitu Iya, kan. iya. Rame sebenarnya menurutku. Seni. Rame apa? Ya rame. Itu kalau kadang ngulang lagi duit keluar, iya nggak sih? Enggak dong. Oh iya, Enggak. Ada seninya tersendiri ya di dalam situ. Oke, kita balik ke kegiatan Gemar nih, Kak. Oke. Nah, Gemar ini apakah ada kegiatan rutin ya, Kak? Maksudnya per minggu, per bulan mungkin? Kalau per minggu kami lapak baca Ah, Bacanya di mana? di Kamboja. Oh di Kamboja sana. Setiap hari Minggu. Tapi kan di Kamboja ya. Iya. Perasaan di situ nggak ada, maksudnya nggak ada ruangan kan ya? Berarti di bawah, lapangan iya, aja situ. di lapangan. di ruang terbuka Di ya? ruang terbuka. Kalau kami kita di atas bumi di bawah langit. Ais. Di antara pohon-pohon yang rindang. Beratap langit, beralaskan Wih, tanah. di- Cakep. Puisi ini langsung jadi puisi aja. Cakep. Oh, pardon. Oke, berarti Kalau mingguan lapak Mingguan baca, lapak, kalau bulanan kami ada yang namanya buku stick. buku stay. Kalau teman-teman pernah lihat Jakarta Book Party, ya seperti itu. Tapi kami bedanya kami umum aja. Mau orang yang baca buku, mau orang yang mau bercerita pengalamannya boleh. Buku stick itu Buku akustik. enggak juga sih sebenarnya, buku stick aja sebenarnya. Buku politik. Itu tadi judul-judul tuh kadang-kadang kan hal-hal yang tidak kita duga kan tiba-tiba ada gitu. Gembel aja kan tiba-tiba kok ada gitu ya. Oh iya. Buku Kayak stick. harus banget ya, gembel, gemar belajar, buku stick, Buku akustik. buku apa Ada gitu. juga sebenarnya. Nama aja ya, buku Bisa stick. juga nanti yang buku stick tuh buku dan jurnalistik. Oh, Hai, keren. cakep, Iya. masuk. Sama teman-teman Kompas nanti kerja Hai. sama. Makasih banyak. Menyalam. Bagus banget Bagus banget, sembilannya. iya. Oke, lapak baca itu hari Minggu jam berapa, Kak? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Sampai. Kamboja. Sampai habis selesai. Oke. Tapi biasanya kami itu paling enggak tuh sebenarnya jam 6 harus bubar. Maghrib. Maksudnya ada ya habis maghrib kan kita juga tidak apa ya dalam artian ya. Ya, maksudnya kan ada teman-teman juga yang mau sholat kan. Cuman kadang-kadang kami itu kada teganya, kadang ada anak-anak yang masih mewarnai. Oh. Ada tega kan? Kan ada lapak mewarnai juga. Ada Lapak. Jadi teman-teman yang apa anak-anak yang mewarnai itu kalau diusir kan Tantrum. Iya, maksudnya teman-teman yang Tantrum. nggak biar sampai diselesai gitu. sampai rumah gondong. Dan rata-rata yang mampir ke lapak kami anak-anak yang pedagang asongan. Seneng ibunya. Katanya, "Mas, aku nggak susah-susah lagi nyari anak, pasti di sini gitu." Dan mereka ngumpul di situ, anak yang pedagang macam-macam, Iya. minuman, pentol sebagainya. Sekitar Gabungnya di situ. Kok mereka nggak ke perpustakaan aja lah?
Nah ini tuh aku yang kurang taunya. Nah, Perpustakaan mungkin bukannya hari kerja. Iya, dan Hari libur kan libur, dari Bos. sekitar situ. Oh, iya. Iya. Ya mungkin Senin sampai Sabtunya mereka ke Ke perpus, perpus, minggunya ke lapak minggunya baca. ke lapak. Stay positif. Iya, positif aja, Mas. Tapi dapat apa? Kan itu tadi ada aktivitas mewarnai gitu kan ya? Iya. Itu alat-alatnya dapat dari mana kan? Dari donatur. Oh, dan Nah sekarang karena kami tahu, kami mencoba untuk lebih fokus ke literasinya. Dalam artian karena lumayan banyak kan pengunjung kan, kita nggak mau seperti perpus yang cuma ngetik-ngetik buku misalkan ya kan, Inventaris. ya bukunya di mana gitu ya kan. Kan kalau masuk perpus kan kita cukup ngetik kan, Iya, ya iya. bukunya di sini gitu. Iya. Nah kalau kami coba untuk kalau ada yang datang kami ajak ngobrol. Oh, Ayo servisnya mas gitu lah. Ayo mas mau baca buku apa gitu. Ngobrol. Lebih banyak ngobrol sih. Kan sebenarnya komunikasi yang terpenting. Iya. Emosional dulu kan. kok kayak kedai, kok kayak datang ke kedai Iya. atau ke kafe lah. Sayangnya kami kan udah punya kedai. Oh iya, mudahan. Mudah. Amin ya. Dan base camp yang proper. Wah, amin. Berarti Gembel Coffee lah. Wih, Oh, di- coming soon. Kayaknya jadi nggak ya? Jadi kedap. Jadi gitu. Apa namanya? Banyak anak-anak. Banyak orang tua juga, orang tua yang nunggu anaknya mewarnai. Nah, karena kami tahu tadi kami sibuknya di masalah menyambut orang, Ya. kami sekarang mulai kerjasama dengan SAN, Senyum Anak Nusantara. Mereka itu kan komunitas yang banyak nih di beberapa wilayah di Indonesia. Kami coba kolaborasi aja. Dengan tujuan? Ya artinya kan ada satu gerakan yang bersama gitu. Bahu membahu ya. Enggak semua gerakan itu harus dikerjakan sendiri menurutku. Kerap kali ada orang-orang yang belaga komunitasku yang paling oke nih gitu. Kada bisa kerjasama. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau aku nggak penting mau kamu ideologinya kiri, kanan, tengah, bawah, atas, selama you bisa berkolaborasi dengan baik, kenapa enggak? Dan punya keresahan yang sama? Yes, betul. Oke. Jadi maaf datang ke situ mau siapapun Kak, aku mau nyari buku ini ada, dia bisa duduk join di situ Duduk, tanpa iya. perlu harus nananinu dengan Duduk. embel apapun Iya. bisa. Oke. Bisa. Aku tuh kadang jam 4:30 udah mulai teriak-teriak. Lapak baca buku gratis, mewarnai gratis gitu. Jadi Bayar anak-anak- atau nyewa nggak? Hah? Bayar atau nyewa? Enggak lah. Di situ kami gratis. Tapi kalau anak-anak segede ini datang mau warna Saya bukan dibolehin anak. nggak? Banyak Mbak perempuan yang segede-gede Anak gitu loh. sih, gua masih anak sih. Namanya masih hidup. Jadi- Segede-gede ini? Iya Mbak, ada. Mas, aku kadang mau baca buku terus anak mau warnai. Boleh silakan enggak apa-apa. Kalau Setidaknya dia nyaman dulu nih. Oh, ternyata Gembel memberikan satu ruang yang nyaman buat kami. Bakal datang lagi dia. Aku aja sudah bisa feeling kayak gitu. Kita- Kayaknya nyaman. Kayaknya harus nyaman dulu ya. hmm, Mau itu perempuan ataupun laki-laki, kayaknya kalau udah dikasih rasa Kenyamanan. nyaman, Hmm. dia bakal bertahan. Ais. Wih, menyala lah. Hah? Kuncinya tuh komunikasi. Ya, dah. betul. Tidak semua. Dan beliau yang bilang tadi intinya komunikasi dulu dibangun. Jadi Kak, kalau boleh tahu tadi kan kata Kak Gaga juga kolaborasi sama Sans, tapi untuk Gembelnya sendiri tuh punya anggota, maksudnya ada struktur nggak atau gimana? Kalau struktur yang jelas nggak ada. Memang sejauh ini memang aku yang terlalu banyak mengkoordinir. Karena teman-teman kan bilangnya aku ini kepala suku. Ais. Kepala suku, jadi aku yang terlalu banyak mengkoordinir. Tapi kalau teman-teman punya ide, itu nggak jadi masalah. Misalkan kayak tadi, masnya misalkan, Iya. enggak, kayaknya aku mau garap acara malam puisi gitu. Boleh. Tapi yang jadi penanggung jawab ada, kami puisi ada. Kami kalau kalian bisa melapak, biasanya kami suruh orang-orang nulis di lapak baca di Instagram, terus tag Instagram Gembel, siapa yang menang kami hadiahkan buku. Misalkan nih, minggu ini kami nggak bisa melapak karena hujan, daripada ada buku nih misalkan ya kan, udah kami bikin kayak apa ya bikin sayembara gitu, menulis puisi tentang hujan gitu. Jadi macam-macam tulisan. Nanti kita suruh teman-teman yang memang dia basicnya bahasa gitu, orang Sastra. orang sastra lah, untuk menilai gitu. Lalu kita umumkan yang Berarti mana. nggak random aja gitu nilainya lah. Iya. Emang ada orang khusus? Enggak ya, ada orang khusus yang Nggak serampangan lah. Iya. Istilah literasinya. Serampangan. Jadi ya kayak gitu. Misalkan tadi kata masnya, aku mau bikin kegiatan malam puisi, ya berarti mas yang jadi penanggung jawab, kami mensupport aja apa sih yang kurang gitu. Oh, support sistemnya malah. Iya. Tapi kan pasti ada grup, masa ada anggota ininya 19. berapa? Kalau yang di inti kami ada 19. Kalau yang di sahabat Gembel itu 40 lebih lah. Bedanya inti sama sahabat Gembelnya apa? Cadangan gitu. Kalau sahabat Gembel tuh orang yang minjam buku, kami masukkan ke grup,
kalau berkegiatan kami bisa mengajak mereka untuk terlibat. Ah. Kalau yang inti ini adalah orang-orang yang kadang-kadang terlibat penuh. Mau Kayak itu- admin mau- gitu lah. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang yang bisa terlibat secara fisik ataupun orang yang menjadi donatur kami sendiri gitu. Dalam artian donatur itu orang yang karena gembel udah mulai terpecahnya gini, orang-orang udah pada ada yang balik ke kampung halaman. Nah, jadi mereka yang dari kampung halaman ada yang bantu bikin surat misalkan. Supportnya macam-macam Support macam-macam, bentuknya. gitu. Ada yang tenaga, Iya. mungkin ada yang berkelebihan rezeki, Iya. kayak gitu-gitu. Kita kan ngelihat nih misal oh ini kayaknya mbaknya nih suka nulis puisi gitu. Ya kita coba ngobrol, Mbak, gimana nih kalau kita bikin menulis puisi gitu. Tapi mbaknya gitu ya. Karena kita tahu dia apa suka nulis puisi gitu. Jadi dia yang bikin gitu. Oh, Jadi oke. kami ada 19 orang yang di grup. 19 orang yang di grup. Tapi ada maksudnya kayak ada tim-tim tersendiri, media bisa apa gak ada? Bebas Kalau media bebas ada. saja. Oh. Media kalau megang yang memang megang ada 2 orang. Jadi memang ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri Iya. nih gitu. Tapi ya kalau yang lainnya memang ya bebas-bebas aja sih sebenarnya kan. Cuman tadi kalau untuk media memang hanya orang-orang tertentu aja. Karena kan untuk masalah ngedit foto-foto kan lumayan juga kan. Iya, Harus iya. memang orang punya keahlian gitu. Jadi orang-orang yang memang punya keahlian itu yang di bidang itu gitu. Ada paling itu isinya orang dewasa semua atau Ada. bocil boleh kayak Bocil. SMA SMP? Boleh. Anak SMA. Paling anu ada lah anggotanya tuh. SMA. Oh iya SMA. Gokil. SMA ya. Itu di anggota inti itu. Aku seneng banget anak SMA itu dia SMA sudah baca buku laut bercerita dari Laila Espadori itu. Wih, keren banget sumpah. Mungkin karena di situ bukunya itu seberataan. Enggak, dia bawa buku sendiri. Eh, Anak SMA loh. Kutanya nih mahasiswa ada yang baca buku itu nggak? Kayaknya enggak. Kagak Aduh, tanya gua nggak rekening kenapa nggak dia sih yang tertarik dibaca? sama buku itu? Dia katanya lihat ini lagi lihat di Instagram. Ah. Ada review masalah buku itu. Katanya buku itu begitu banyak kesedihan gitu. Akhirnya dia baca, ternyata memang aku bilang udah berapa kali kamu nangis baca buku ini? Berkali-kali kata dia. emang bener gara-gara buku. Sedih banget. Bukan maksudnya. karena biaya nyewanya mahal. Enggak. Kan dia Kan milik sendiri. Nanti kamu ke lapak, aku pinjamin bukunya. Bisa. Nih, buku itu memang sedih banget gitu. Bayangkan ada satu orang ibu yang setiap hari nunggu di depan di ruang tamu, di meja makan untuk nunggu anaknya kembali gitu. Karena anaknya hilang waktu tragedi 65 sampai 1998. Tragedi apa tuh? Ya adalah tragedi gitu. Bayangkan nunggu gitu. Menarik banget bukunya. Ibunya nggak tahu. Ibunya Kalau nggak anaknya tahu tuh- anaknya. Dia meyakini anaknya nggak mati gitu. Tapi sebenarnya anaknya udah mati. Dan bisa ya, maksudnya orang yang sudah masuk udah tahu nih jalan ceritanya masih dapat emosional yang sama Yes. ketika membaca buku itu yang ulang. Aku jadi nggak kebayang baca tapi kayak bisa meresapi gitu loh. Soalnya kan nggak ada gambar loh. Nah, itu. Kayak aku bisa. That's Aku nih it. orangnya kada bisa menghayal. Tapi kayaknya Kecuali lebih gaji. lebih Bisa Anda enak menghayal gaji, lebih enggak? enak ketika baca buku itu imajinasinya makin main gitu loh, Betul. daripada kita anggaplah film difilmkan gitu. Apa yang difilmkan apa? Tuhan izinkan aku menjadi seorang itu so- pendosa. pendosa. Itu kalau dibaca bukunya kita imajinasinya kan. Liar kan jadinya. Siapa sih si perempuan yang namanya siapa ya? Nida Kirani atau siapa lupa? Aduh, kalau lupa lagi itu karakter kan utamanya. keren kan? Kita berimajinasi. Kalau kita baca buku A, kalau kita nontonnya kita sudah terbatas kan. Sama halnya kalau kita baca buku Dilan, kita berimajinasi banget. Iya. Tapi kalau udah nonton film Dilan, kita cuma taunya Iqbal aja. Karena kita taunya Iqbal kan yang jadi Iya. Dilan gitu. Nah, imajinasi itu Karena terbatas. itu yang selalu dikeluarkan kan. Tapi bukan jadi masalah kan ya? Iya. Karena mungkin teman-teman yang di dunia perfilman juga punya standarnya juga Iya, terkait iya. itu gitu. Oke, ke kegiatan buku stick nih Kak. Apa yang membedakan buku stick sama lapak baca yang mingguan? Ya buku stick dia lebih fokus ke diskusi buku. Oke. Jadi di samping lapak baca kami Menarik. sediakan satu pes, satu ruang buat teman-teman diskusi buku. Buku apapun itu. Buku apapun itu. Misal saya ke sana, PR-ku belum selesai nih. Ya tidak jadi masalah. Ke sana. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang bercerita masalah hidupnya. Hah? Hah? Nggak apa-apa. Terus? Aku lo mas gini, nggak ada apa-apa. Kita mencoba jadi bahu yang ternyaman aja.
jadi pendengar yang terbaik gitu. Enggak, maksudnya sorry Kak, secara visual kegiatannya ini apakah maksudnya kayak bundar gitu kita Bundar. Oke. Bundar. Kayak misalnya kayak di film-film kan kalau luar negeri apa sih namanya orang konsumsi narkoba tuh terus dia diskusi. dia orang direhab tuh kan Rehab. biasanya bangun Bundar, nih ya. ya bundaran lingkaran terus saling cerita. Enggak bangun bundaran duduk. Iya maksudnya bikin bundaran. Sebenarnya forum kan juga bulat sebenarnya kenapa harus rapat gitu. Ya maksudnya lingkaran gitu Lingkar. ya bentuknya. Orang lagi Jadi nanti dibuka, jadi dibuka oleh teman-teman yang bertanggung jawab gitu dalam itu dari orang-orang gembel. Misalkan yang pertama sih perkenalan gitu. Oke. Baru ditawarkan ada yang mau cerita buku enggak gitu. Atau ada yang mau cerita masalah pengalamannya gitu. Banyak teman-teman. Dan buku stik itu selalu ditunggu-tunggu gitu. Sayangnya memang kadang-kadang kami tidak konsisten dalam 1 bulan tuh. Kadang-kadang ada yang Skip ya gitu ya. skip Karena kondisinya juga. Heeh. Tapi orang banyak nunggu gitu. Karena dia udah baca buku ini, apa sangat disayangkan kalau cuma dia yang tahu gitu. Excited nih ya pengen sharing ke teman-teman yang Iya. lain Ini gitu. gue punya habis baca buku keren loh ini ceritanya Iya. kayak gini Iya. gitu. Iya. Kita tuh kan kalau ada cerita seru kayak pengen berbaginya tuh semangat kan gitu. Biasanya masa buku stik tuh berapa Kak? Apanya? Masanya orang-orangnya? 15 sampai 20-an. Ya kalau paling sedikit kami ada kok yang sampai 6 orang, 5 orang. Ah. Tapi yang paling banyak tuh ya sampai 15-an lebih sampai Durasi per orangnya itu bebas. paling lama pernah ngalamin berapa lama? Panjang banget nih Misalnya diskusinya. misalnya kayak Harry Potter tuh kan itu Enggak, dia Apa sih? dia lebih Tebel kan itu? lebih disingkat aja sih sebenarnya. Ya paling 10 menit, 15 menit ada. Ya. Nanti kan ada sesi tanya, kadang-kadang dipotong teman-teman kan. Heeh. Ada teman-teman yang nanya gitu. Aku tertarik nih masalah ini gitu. Oh, resumenya lah. Ya lebih ke kayak sharing Sharing cerita-cerita gitu. Oh, Gokil terus juga ya. pernah nggak Kak kayak misalnya kayak nih dia baca buku anggaplah buku kiri nih gitu kan, terus dia punya pandangan lain terus kayak oh enggak aku ini terus jadi Iya, debat Buku kiri itu gitu. buku apa? Buku Arab. Buku kiri Kak, buku tulisan ya tulisannya dari kiri Buku Arab dari kiri ke kanan lo bacanya. Iya nggak sih? dari kanan Iya, ke kiri dong. Dari kanan ke kiri. Kanan kiri. Ya kadang-kadang gini aku bilang ke teman-teman, nggak jadi masalah ketika kalian berdebat tentang buku. Karena menurutku hal bagian terindahnya dari buku itu adalah ketika kita memperdebatkannya. Kalau kita hanya sekedar membaca lalu kita tidak memperdebatkannya juga percuma menurutku. Cuman debatnya ya sampai tenggorokan aja. Iya. Nggak sampai sini gitu. Jadi ketika udah selesai kita udah masih bisa berteman. Kalau aku sampai kantong ada Wah. masalah buku. Beda lagi itu mah. Ini harga berapa nih? 12. Kok 12? Di situ aja harganya 10.000. Kan ini buku masa gitu. Oh iya juga sih. Betul. Jadi nggak jadi masalah. Kadang-kadang kan teman-teman ada berdebat kayak gini. Misalkan kayak, wah aku nggak sepakat kalau negara gini gitu. Asik. Yang sebelah sini enggak. Memang negara kita kan adalah negara yang berpancasila gitu. Nggak jadi masalah mereka kami mencoba untuk memberi satu ruang. Nah, yang penting jangan menghina. Kalau menghina kan udah beda konteks Konteksnya. kan. Tapi selama yang diargumentasikan terkait bukunya nggak jadi masalah. Bebas aja gitu. Berarti literasi itu bukan cuma belajar atau membaca buku, tapi cuma sama memahami dan mengungkapkan wawasan gitu ya. Ya, Bertutur kata mungkin itu masuk literasi nggak sih? Soalnya aku jujur Ya, literasi itu kadang-kadang apa kan sih? orang Ada kan- intinya itu. ya literasi kan menulis, membaca juga bagian dari memahami apa yang kita baca pun juga bagian dari literasi. Banyak orang yang baca tapi nggak paham isinya gitu. Bentar. Banyak. Doro apakah Anda paham literasi itu apa? Oke, kita KBBI buka. Oke. Boleh. supaya kita dapat benang merahnya ya Betul. gitu. Secara formalnya gitu. Enggak, Menurut tapi KBBI. masalah tadi yang kalimat Kak Gaga kalau baca buku tapi tidak paham isinya, wes ceritanya berbobot. Cuma aku pernah dengar dari tokoh agama dia bilang kayak gini. Jangan belajar hati-hati, bukan jangan sih. Hati-hati ketika belajar sesuatu dari buku karena itu adalah bisa jadi itu adalah bisikan dari setan. Hah? Kok buku dari bisikan dari situ? Itu dari siapa? Aku lupa demi Allah, aku lupa. Tapi dari tokoh agama. Iya, Wajar kalau dia ngomong gitu. Karena konteks, tapi ketika dipahami adalah konteksnya kayak gini. Karena ketika dia baca buku dalam satu ilmu itu kan kita bisa membayangkan berbagai macam kan. Nah, hati-hati itu tuh bisikan setan katanya ilmu itu. Karena sudut pandang kan bisa terbuka berbagai macam kan gitu. Kalau menurutku sih yang penting jangan cuma baca satu buku.
Dan jangan buku itu. Jangan Enggak, masalahnya Soalnya dia, membuat bayangan nih ada bayangan di dalam bayangan itu apa sih namanya? anggap kayak gini ya. Anggap kayak gini, kalimat di buku itu dipukul itu sakit. Iya. Nah, setiap orang kan punya berhalusinasi. gambaran sakit itu kan macam-macam. Nah, Iya, hati-hati betul. ketika itu tuh dimasuki setan. Anggapnya sakit Iya. itu dicubit loh gitu. Sedangkan perspektif aku dicubit tuh nggak sakit, Iya. dicubit itu dipukul. Sakit itu dipukul gitu loh. Ya tadi gitu. karena dia cuma baca buku satu itu, akhirnya dia yang dia tahu ya rasa sakitnya cuma itu. Coba dia cari buku-buku yang lain lagi, mungkin ada referensi lain kata-kata biar sakit. Iya. Buku yang lebih tebal itu kalau dipukul sakit loh. Apa sih? Nah, tuh. Apa? Betul. Apa Nah, literasi diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca. Terima Menurut- kasih. Literasi dinyatakan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Terima kasih Amang laptop. Amang laptop adalah Amang laptop. Nah, jadi berarti itu gunanya kayak oke, ketika baca satu buku jangan ambil mentah-mentah kan apa gimana Kak? Ya, Iya, bisa. maksudnya kalau cuma baca satu buku, kenapa aku bilang bahaya, kan akhirnya kita kan cuma terfokus pada satu buku itu kan. Ya. Kita cuma punya sudut pandang kecil terkait yang kita baca di buku itu. Iya. Tapi kalau kita banyak baca buku, akhirnya kita kan punya apa ya? Punya banyak referensi gitu. Iya. Cuman jangan sampai juga keoriginalan pikiran kita hilang. Aku mau coba seperti itu. Aku nggak mau pikiran-pikiran yang tumbuh dalam otakku hilang hanya karena aku bereferensi pada buku ABCD gitu. Aku mencoba untuk mungkin buku-buku yang aku baca sebagai penguat saja. Maksudnya Yang- kayak nggak mau tercemari gitu. Maksudnya gimana sih? misalkan kayak aku mengatakan gini, aku nggak sepakat bahwa hari ini program yang dilakukan oleh pemerintah misalkan makanan bergizi misalkan ya kan. Itu kan misal ya, itu kan Pemerintah. pemerintah. Misal. Itu kan misalkan argumentasiku kan, itu kan dari pikirku sendiri kan, tapi akan ditunjang oleh buku-buku yang aku baca tadi. Karena kenapa aku katakan seperti itu, misalkan menurut ini, menurut buku ini, nah itu kan maksudnya kan tidak menghilangkan keoriginalanku. Yang di awal tadi itu tumbuh dari pikiranku, tapi yang sisanya dikuatkan oleh buku-buku yang aku baca. Misalkan masnya nanya kenapa kamu kada setuju, lalu aku keluarkanlah argumentasi bahwa aku pernah baca buku ini mengatakan bla 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 bla. Sebagai penunjang Yes, pelengkapnya. iya. Oh. Sidang skripsi itu namanya. Penguatan gitu ya, kayak sidang skripsi lah kira-kira Iya. gitu kan, daftar pustakanya. Itu pentingnya menurutku. Makanya kan kalau kata Soekarno kan, aku tidak takut dengan buku yang kiri atau kanan karena mereka tidak akan menghilangkan keoriginalanku dalam berpikir gitu. Karena sudah ontetik pola pikirnya gitu. Pemikirannya sudah. Berarti itu juga mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman yang buku stick tadi ya, karena dia bisa banyak dapat Betul. cerita, dapat sudut Cerita. pandang. Mungkin dia baca buku A nih, tapi temannya mungkin baca referensi B gitu loh. Iya. Jadi dia punya cerita baru. Atau masalah sejarah, coba kita tidak dipertengkarkan apakah bangsa ini dijajah oleh Belanda 340 tahun ya? Iya. 350 tahun apa? 340 tahun kalau tahu. Oh iya. Nah, sedangkan referensi banyak mengatakan tidak seperti itu kan. Nah, itu kan tidak pernah diperdebatkan di ruang-ruang pendidikan. Karena apa? Karena mereka tidak membaca. Coba mereka membaca, mencari, membuka dan sebagainya, berkelahi di ruang-ruang pendidikan. Padahal eksistensinya sekolah, berkuliah itu adalah pertengkaran yang dibangun dalam ruang-ruang kampus gitu. Tapi kan itu sudah stereotip dari sekolah bahwa Indonesia dulu pernah loh dijajah Nah, dengan itu orang kan. ini gitu. Itu tadi kita selalu ditawarkan pada hal-hal yang seperti itu gitu. Kepada hal yang tadi penjelasan bahwa kita dijajah di inilah sekian tahun. Sebenarnya ada nih buku-buku yang membahas dari sisi lain gitu kan, dikatakan buku-buku kiri gitu, buku-buku yang berseberangan dari apa yang dikeluarkan oleh negara. Buku-buku yang mungkin jauh nih dari hal-hal yang sudah ditanam dari kita kecil dulu. Dia jadi punya pemahaman kalau gembel itu punya dua tipe buku. Yang pertama buku yang tertulis, which is dimana kita gambar itu, membaca itu. Yang kedua adalah orang itu sendiri yang menjelaskan buku ini tentang apa. Jadi Iya. seolah-olah buku yang hidup. Gitu. Ya bisa kalau mau dikatakan itu juga Iya. boleh. Orang gembel boleh dong disewa, datang ke sini dong. Disewa. Lihat dong. Disewa. Kayaknya keren itu nggak sih? Disewa ya.
Aku Kalau mau disewa ya kan. selama ini ya, aku juga kadang-kadang sama teman-teman gembel tuh ada sedikit bangganya ketika mereka diundang menjadi pemateri, mereka tidak pernah mengambil uang yang diberikan oleh lembaga yang terkait ya. tapi dikasihkan ke gembel maksudnya, Ah. tidak untuk pribadi. Keren banget sumpah. Tapi kan perlu juga kan itu buat beli buku baru gitu di Di mana? komunitas gembelnya. Ya kan makanya dikasih ke Makanya dikasih ke gembel. marah banget. Marah banget. Makanya kan uangnya dikasih ke komunitas Soalnya kan gembel. tadi dia bilang donasi boleh, tapi donasinya itu jangan berupa uang. Iya. Tapi kan itu kan bagian dari gembel kan, Mas. Ya. Ya, maksudnya dalam artian ya dia kan kalau dilempar ke kita ya pasti untuk beli-beli barang-barang kebutuhan gembel dong. Heeh. Misalkan Mas kan jadi bagian gembel nih, dapat undangan nih jadi pemateri misalkan, dikasihlah uang misalkan 200.000. Nah, itu dia tidak untuk dirinya. Oh. Sebenarnya kan aku mintakan itu untukmu gitu. Iya, Karena iya. kamu udah mengeluarkan semua pemikiranmu yang selama ini kamu baca di buku gitu. Tapi dia enggak. Katanya kita buat gembel aja, siapa tahu gembel perlu apa nih. Nah, itu udah. Beli tikar baru kan Ya, gitu. terpal baru kah. Di gembel tuh ada yang namanya Buddha. Buddha itu adalah ada temanku, orang gembel juga namanya Gigi. Dia ngasih minuman-minuman sehat apa aku lupa ya, Bu. Water apa yang minuman Water sehat? cooler? Bukan. Nggak mungkin lah itu Dari buat mesin Bogor. itu. Oh, kayak jus-jus efrasi Iya. kayak gitu. Infused Kayak water. gitu. Infused water. Yes, betul. Wah. Bujuk. Cakep. Cakep. Nah, itu ada. Akhirnya. Sampai dikasih tuh jangan literasin Ah. nggak tuh. Ada, kami juga menyediakan minuman-minuman gratis. Ah. Nah, Again, tadi again. lapak buku tiap minggu, buku stick tiap bulan. Hmm. Berarti aku mendoakan supaya ini makin rutin ya kayaknya. Amin. Siapa tahu kita bisa join kan nanti, dengerin aja. Amin. Tim hore. Tapi tiba-tiba ada yang curhat masalah hidup kan, itu seru deh kayaknya. Nah, selain itu ada kegiatan rutin lain? Kalau tahunan kami ada yang namanya tur ke daerah-daerah. Tur. Iya, kabupaten. Semua membernya ikut member Enggak, lagi. sebagian aja Oh, yang sebagian. bisa. Ah, Jadi kayak yang tahun kemarinnya tuh kan kami ke daerah hulu sungai. oke. Kami bilangnya gembel guys to Benua 6. Wih, cakep. Benua 6 kan kira orang kan kemana-mana kan. Padahal cuma ke rantau kan, berbeng. Kira orang Pasifik, Asia ya, Bandua kan. Eropa misalkan ya kan, padahal enggak. Ujungnya ke Tanjung. Benua sini juga kali. Benua sini sebenarnya. Nah, kami mencoba untuk melapak di setiap taman di kabupaten sama di kedai kopi. Pertama untuk membangun relasi, kedua ya kami ingin melihat iklim perbukuan di daerah-daerah kabupaten itu. Ternyata sama penyakitnya. Kok bisa sampai ke ranah melihat iklim? Kan namanya iklim ya. Oh, jadi berpikir kalau namanya iklim Berubah-ubah itu kan gitu. kadang bisa stabil bisa enggak ya. Ah. Bisa basah, maksudnya bisa hujan, bisa kering gitu ya. Siul. Jadi ada buku yang kering kan di tempat Enggak maksudnya, dalam artian karena kami kan orang yang baru kan, muda tadi kan. 2023 itu kan muda banget nih. Ada kan teman-teman yang udah lama berkegiatan Berkecimpung dia kan. berkecimpung di literasi ya kayak mampir gitu. Kalau bahasa kecilnya apa ya? Bahasa sederhananya mungkin apa ya, silaturahmi mungkin. Nah, coba kita belajar ke teman-teman literasi di kabupaten. Ah. Kan ada, setiap kabupaten ada. Maksudnya kayak teman-teman gembel juga Iya, atau ada. perpustakawan gitu. Purpose jalanan juga mereka. Banyak ternyata di kandangan, di rantau, di mana dia muntah ada. Cuman rata-rata memang mereka terafiliasi dengan Pemerintah. pemerintah. Oh. Kita lanjut. Nah, berarti tour tadi udah berjalan berapa kali, Kak? Satu kali. Oh, baru sekali. Oh, kan 2024 ya? Iya, 2023. 2023. Berarti rencananya nih paling dekat adakah tour selanjutnya? Kalau rencana ya, Iya. memang diperiksa ini bulan Maret, Oke. pas Ramadan. Wah, Mumpungnya ada teman yang memang ada bagian dari gembel ini yang orang Kalteng. woi. Terus dia bilang gini, "Bang, ulun hendak menggarap gembel Guisto Kalteng gitu." Nice. Menggarap artinya mengambil alih. Iya, iya. Oke, aku bilang. Kamu yang bertanggung jawab ya? Siap katanya. Oke, nggak apa-apa. Kami tinggal menyuplai ya pendanaan lah, sedikit nanti ya kan. Masalah paling dia bawa buku satu carrier aja, satu tas. Jadi dia mungkin ke Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kasongan,
Sampit, tanya dia puncaknya di Pangkalambun. Kan dia memang orang Pangkalambun kan. Oh. Jadi kan ada apa-apa. Pulang Cahu. pergi aja. Cahu gitu. Cahu. Arah Kalteng ya. Ya kita mau apa enggaknya aja lagi mulai. Ah. Sebenarnya aku tuh banyak kadang-kadang sedih. Aku kan mencoba menghidupkan literasi di kota Banjarmasin, tapi aku tidak menghidupkan literasi di daerahku gitu. Aku kan memang aslinya orang Tapin kan. Karena ada sedikit sedih juga gitu. Kok bisa hidup di sini tapi gak bisa menghidupi di sana gitu. Ya kita bisa aja cuma komunikasi sama untungnya ada teman-teman yang juga sadar pada akhirnya Bukalapak baca di Tapin sana. Di Tapin sana. Entah karena itu melihat kami atau melihat komunitas yang lain gitu ya. Tapi akhirnya ada gitu. Syukur ya. Jadi menurutku selalu ada dampak sih setiap apa yang hari ini kita lakukan gitu. Sekecil apapun. Dan sebesar itu kita harus membaca dan mengetahui apa sih makna esensi dari hidup gitu. Betul. Ngomong-ngomong dampak nih Kak. Nah, tadi kan juga aku nangkapnya kalau teman-teman gembel ini bukan hanya berkutat di dunia baca buku nih gitu kan. Iya. Nah, gimana nih tanggapan Kakak dengan ngomong-ngomong juga nih menyangkut masalah anak-anak juga dengan teman-teman anak sekolahan yang sekarang kayaknya kan banyak nih Adik-adik kita. Ada ya, benar. teman sih karena aku sedikit masih cut ya. seumuran teman-temanku karena aku masih seumuran yang kayaknya ditanya masalah pengetahuan yang pernah nggak lihat di konten-konten kayak gitu kepanjangan DPR Ibu aja kota nggak Sumatera tahu. Barat misal apa Iya. gitu ya, apaan? Surabaya katanya. Iya, kepanjangan DPR nggak Apa, tahu iya. KBBI gitu. itu apa sih? Itu gimana Kak? Ya mungkin kalau aku melihatnya ya, mungkin dia tidak balance aja antara apa yang dia dapatkan di sekolah, apa yang dia dapatkan di media sosial gitu. Apa yang dia akses di media sosial. Kadang-kadang hari ini kita tidak bisa menghindarkan mereka dengan ini. Kalau aku misalkan nih, aku mau maksa anak-anakku di sekolah untuk, nah kamu gak boleh main HP. Gak mungkin. Sedangkan ini hidup mereka. Iya. Sama halnya dulu. Zaman kita kita sukanya main layang-layang. Iya. Kalau dipaksa mama kadosa main layang-layang, kita bakal memberontak kan. Betul. Nah, mereka kubiarkan untuk ini. Tapi kita menawarkan konten-konten yang bisa mereka konsumsi dengan baik gitu. Coba kamu Emang bisa difilter kayak gitu? Kan susah itu, Bre. Memang, makanya kan perubahan sosial seseorang, watak seorang itu kan dibangun oleh tiga tempat. Apa tuh? Sekolah, lingkungan, dan keluarga. Hari ini kan yang jadi tumpuan hanya Bagi yang sekolah. punya keluarga. Ya, mungkin. Hari ini kan yang jadi tumpuan hanya sekolah kan? Hanya sekolah kan? Sedangkan ada dua ruangan lagi nih. Iya. Nah, ini yang jadi masalah nih ruangan apakah yang dua ini juga support Iya. terhadap dia atau enggak. Pada akhirnya aku pernah ketemu sama anak yang mohon maaf nih dia ini boleh ngomong kasar gak kira-kira di sini? Kalau nanti tidak lulus nanti Iya. disensor. Iya. Soalnya kayak bilang misalkan kayak bilang Ah. ternyata itu berangkat dari keluarganya. Abahnya tuh kalau sehari-hari anak ikan anak kaya. Lumrah bagi dia. Iya, akhirnya dia terbawa sampai ke teman-temannya. Itu juga berpengaruh gitu. Dan hari ini pendidikan dijadikan satu tumpuan dan sistem pendidikannya pun sekarang aku mengatakan ya mau gimana lagi ya. Wong pemerintah punya kuasa dia akhirnya kami itu selalu mau kalau kan biasanya kalau kita ngomong-ngomong itu lebih akrab kan. Oh, iya. Ya kan ngomong. Cuman kami sangat menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalaupun kami berlucu lah di Gembel kami mencoba untuk mempermalukan diri sendiri. Tidak misalnya bukan ketawa tuh bukan untuk membuli orang lain gitu. Mau masa nih rambutnya pirang misalkan gitu ya kan enggak. Aku lebih ke akunya. Aku loh pria tampan gini gitu. Jadi kayak jadi ke diri sendiri gitu. Jadi kami mau coba memberi satu ruang di Gembel itu biar kada ada toksik masalah sebagainya. Karena bahaya Mas, menurutku bahaya. Di dunia pendidikan tuh menurutku itu yang harus kita perjuangkan gitu. Hal-hal yang tadi anak-anak berkata-kata jorok, kasar sebagainya. Tapi mungkin ya bagi abangnya tuh mungkin kesannya tuh itu kotor, jorok dan nggak pantas, nggak patut lah dikeluarkan dengan mulut adik-adik kita gitu kan. Tapi bagi mereka tuh atau bagi saya dulu ngomong kayak kebetulan kita punya desa yang namanya Anjir loh ya. Ini mohon maaf nih. Emang di Banjarnya ada kan desa yang namanya Anjir ya kan. Jadi ngomong kayak anjir nyaman bener nih minuman. Itu seolah-olah keren gitu loh. Iya, tapi tadi kan kembalikan ke kenapa Anjir itu
sekeren ini hari ini gitu kan, karenanya apa gitu. Itu kan juga jadi bahan kajian kita kan gitu. Kenapa gitu. Cuma kalau aku selalu bilang gini, tergantung konteks sih sebenarnya. Kalau konteksnya Misalnya kayak aku bilang bener binian nih. Itu berarti aku itu masuk kata memuji. Positif. Memuji. Tapi kalau benernya nih sudah melebihi batas Iya. lah kecantikan. Jadi kadang-kadang tergantung situasi juga sebenarnya kan. Cuman menurutku ya tetap sih anak-anak juga harus kita tawarkan dengan hal-hal yang positif. Toh hari ini apakah mereka banyak mengatakan tadi kata-kata kasar, itu menurutku juga dosa-dosa kita yang terdahulu. Karena kita meninggalkan satu kebiasaan yang buruk untuk mereka gitu. Iya, tapi kan kalau kita itu kan ceritanya kalau seumuran kita nih kan ya udahlah kasarnya maksudnya nggak masuk hitungan nih gitu loh. Memang tapi kan yang jadi keresahan kita itu adalah dimana mungkin anak-anak apalagi kayak mungkin SMP ke bawah itu melumrahkan hal-hal itu sebagai jokes gitu loh. Tapi itu yang jadi literasi keresahannya bahasa gitu itu loh. tuh keren loh bagiku tuh kayak anjir bunga sepanan asli. Bah ikan kalau misalnya melihat inya tuh rasa kayak beuh lol gitu. Enggak, itu kan kalau diucapkan orang tua, yang jadi keresahan kita ini kan kalau anak-anak yang mengucapkan itu Iya, gitu. Dia nggak bener. paham konteksnya gitu loh. Dia kayak taunya kadang dia nggak tahu itu apa gitu loh. Menurutku gimana ya? Sebenarnya aku tidak terlalu banyak mempermasalahkan hal itulah. Aku tuh sebenarnya yang pengen ku tanamkan ke anak-anak itu adalah sadar dan kritis gitu. Itu yang kayaknya jadi salah gitu loh, dimana kayak yang tertarik gitu ya, kayak Kak Gaga menilai gaulnya dia itu ketika dia merasa ketertinggalannya dalam hal buku sama teman-temannya. Sedangkan kan kalau orang luar kan kayak apa sih baca buku malah taunya apa sih? Anda tahu Pak? Literasi culun baca gitu. tulis kan kami sudah di sekolah tuh. Enggak, maksudnya strata gaul orang Berarti- itu beda-beda gitu loh. Masnya terlalu sempit ketika dia bilang bahwa kerennya adalah tentang bagaimana berbicara tadi. Iya. Gue lo gitu ya Iya. kan. Padahal kan bukannya tentang itu aja gitu. Iya. Tentang isinya gitu. Hmm. Kalau aku itu sih, kalau banyak orang yang ngomong "Wah, anjir lo gini-gini, tapi kalau nol sekali isinya lah, menurut kurang menarik banget. Yang penting keren. Literasi Itu bahasa itu yang penting keren. Keren, Karena kan? kami sudah terdidik literasi menulis itu harus santun. Nggak gua banget, baku lah apaan anjir gitu. Dia salah circle kan. Nggak salah circle karena Banjar ini nggak gaul bahasanya kada. Tapi nggak apa-apa mas, kalau mas yang ngomong keumuran kita boleh ya, apa sih? Takutnya kan mas sama bapak kan, nggak gitu lah pak, anjir lo pak gitu ya kan? Peleng orang. Yang makan render berbaras. Gitu kan? Ya tadi soal menyesuaikan aja sebenarnya di mana tempatnya dan Oke nih, wah tidak terasa nih Kak. Ternyata kalau dilanjutin ini panjang sekali nih obrolan kita ya. Tapi mungkin himbauan nih Kak buat teman-teman, mungkin ada yang mau ikut kegiatan gembel mungkin bisa gimana caranya? boleh buat teman-teman yang mau bergabung ke Gembel. Kami bulan Maret akan ada penerimaan anggota baru, volunteer baru Maret. Ada persyaratan? Nggak ada, yang penting kamu mau gitu. Kamu Harus baca buku nggak? Enggak juga. Oke. Cukup ikut kegiatan kami mingguan aja Oke. selama 1 bulan 2 bulan. Kalau itu kan dari apa namanya, biar yang menyeleksi alam gitu. Itu cuma itu. Terus teman-teman yang mau baca buku, minjam buku bisa ke lapak baca di Kamboja setiap hari Minggu. Kalau memang kada bisa hari Minggu bisa ke Sekre Gembel di komplek AMD Permai Oke. AMD Permai itu di mana mungkin ada di yang perdagangan. Oh, perdagangan. Blok B13. Di situ teman-teman mahasiswa yang kurang referensi untuk mengerjakan tugasnya bisa juga ke sekre kami. Insya Allah ada beberapa buku juga yang bisa buat kawan-kawan menulis. Dan bertukar pendapat bisa loh tadi itu ya kan? Sama juga kalau mau promosi teman-teman yang suka baca blog, bisa baca blog saya. Boleh tak di mana? Nah, di Instagram saya Gaga Andrus, saya punya blog sepasang mawar. Instagram saya ada di bio-nya blog. Kan teman-teman yang suka baca blog boleh. Hasil karya sendiri kah? Iyalah, masa kita ngambil punya orang gitu. Asik. Bisa juga kalau teman-teman yang mau ngirim tulisan kirim ke blog Gembel. Oh, Ada Gembel juga menyediakan blog untuk teman-teman nulis. Bisa kirim. Menulis? Iya, kirim. Apapun tulisanmu kami tetap menerima. Kami tidak penting baik atau buruknya, yang penting kalian menulis gitu. Menulis dulu lah gitu ya kan. Mungkin itu sih. Dan yang terakhir adalah bahwa untuk teman-teman yang mau bergerak di bidang literasi, mulai aja dari sekarang gitu. Gak penting bisa apa-apa, gak penting berhasil atau enggak gitu. Yang penting dicoba dulu. Oke.
kepoin. teman-teman kepoin game kepoin Gemar Belajar. Iya. Terus yang mungkin punya minat yang sama Betul. juga pengen nyoba-nyoba boleh ya Kak ya. Ah. Datang ke Sekre atau ikut kegiatannya Gemar Belajar di Dan Kamboja bagi yang nih. gaul, tolong ya literasinya merasa gaul tuh gaul boleh, tapi jangan mau digauli kebodohan. Oke? Mungkin juga nih closing statement nih dari Kak Gaga. That's right. Apa ya kira-kira ya? Ah. Let's go. Gas ngeng. Ya buat teman-teman hari ini gak penting kamu aktivis atau enggak. Berat banget ya? Terus. Gak penting kamu aktivis atau enggak. Yang penting kamu mulai dulu dari dirimu, jangan nunggu apa yang diberikan oleh negara gitu. Nice. What today by Gembel. Panjang banget Udah. Marah banget nih perlu diliterasi ya, literasi. Oke deh, teman-teman makasih. Ah. Sampai jumpa lagi di Kaminside episode selanjutnya. Kaminside House of Community. See you dadah. Selalu semua panjang besar mulia.